Oke, Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kali ini kita akan belajar mengenai teologi Paulus, saudara-saudara. Teologi Paulus, dan sebelum kita belajar mengenai teologi Paulus, kita akan belajar siapakah Paulus itu dan bagaimana dengan teologinya, saudara-saudara ya. Nah, mari kita lihat langsung saja teologi Paulus. Ya. Who is Paul? Siapakah Paulus itu? Paulus itu sering disebutkan berasal dari 3 dunia. Yang pertama adalah dia orang Yahudi, dia orang Yunani, dan dia juga sekaligus adalah Kristen. Ya. Jadi berasal dari 3 dunia, dunia Yahudi, dunia Yunani, dan dunia kekristenan sendiri. Nah, kita melihat data pribadi Paulus. Paulus lahir di Tarsus seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Kota Helenistik, ya, kota Yunani. Kemudian dibesarkan dalam tradisi Yahudi, Filipi 3 ayat 5. Di bawah didikan ajaran dari Gamaliel, seorang guru Yahudi yang sangat dihormati, ya. Nah, kata Yunani dari anateteramenos berarti dibesarkan sejak bayi, ya. Nah, misinya ke dunia Yunani, dia menjadi penafsir Kristus bagi orang-orang Yunani, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, Parisi seperti apakah Paulus? Karena tadi Gamaliel adalah orang Parisi. Nah, Galatia 1 ayat 13 berkata, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin. Rajin bersemangat dari kata zealous, memelihara adat istiadat nenek moyangku ya. Nah, ada 2 macam kelompok Parisi pada masa pemerintahan Herodes Agung sekitar tahun 36 sebelum Masehi sampai tahun 4 setelah Kristus. Nah, saudara-saudara, pertama adalah Parisi Hillel, ya. Parisi Hillel ini adalah golongan Parisi yang agak lunak. Yang kedua adalah Parisi Samai atau golongan Parisi yang agak keras, ya. Lunak dan keras kedua ini dalam hal apa? Mari kita lihat. Nah, pertama dalam Mishnah dan tulisan rabbinik yang lain, hal ini berhubungan dengan ketaatan seseorang terhadap Torah, terhadap hukum Taurat. Nah, ketaatan ini tidak hanya berbicara mengenai personal piety atau kekudusan pribadi, tetapi juga berhubungan erat juga dengan masalah-masalah politik. Nah, pertanyaannya adalah ke arah manakah kita harus berpihak dalam situasi politis saat ini, kira-kira seperti itu. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat yang pertama dari golongan Hilelite. Biasanya mereka memakai filosofi berpikir life and let life, ya, dan biarkanlah hidup. Nah, biar saja Herodes dan Pilatus atau Kayafas atau siapapun memerintah dunia, bahkan biarkan saja mereka memimpin bangsa Israel secara politis, asalkan kami orang-orang Yahudi tetap diizinkan untuk belajar dan menjalankan Taurat dalam damai, ya. Jadi seperti, ya, biarkan saja entah siapapun yang memimpin, entah siapapun yang jadi pemimpin, yang penting saya bisa ibadah, yang penting kita bisa damai, yang penting semua tenang, ya, kira-kira begitu. Ini dari golongan Hillel, ya, yang agak lunak. Nah, kemudian Samanid, Taurat menuntut supaya Israel dibebaskan dari golongan Samai, dari bangsa Yunani bebas untuk melayani Allah dalam damai. Tidak memiliki Tuhan selain Yahweh. Karena Yahweh adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah, Paulus ada di dalam golongan ini, bukan di dalam Parisi Hillel, ya, tapi Samai. Nah, saudara, zeal atau semangat pada abad pertama bukanlah berbicara mengenai berdoa atau penginjilan atau pemberian kasih. Bagi seorang samana atau orang Samai pada abad pertama, zeal berarti pisau. Agama sama dengan politik, ya. Jadi agama sama dengan politik. Jadi
Memiliki satu agama, ikut dengan satu agama berarti mau memenangkan perpolitikan juga. Nah, saudara-saudara, mereka melihat ini pemberontakan Makabe itu sebagai model, ya, sebagai model. Nah, Ziel dekat dengan ide perang suci, ya, perang suci. Jadi mati pun mau, ya, mati pun mau. Nah, mirip dengan kalau sekarang ini ya Muslim ekstremis lah, ya, yang ya kelompok ekstrim, ya, yang mati, yang mau bunuh diri, ya. Nah, Josephus menggambarkan pengikut-pengikut Samai sebagai berikut. Pertama, zealous for God dan zealous for Torah. Siap untuk pergi kemana saja, untuk melakukan apa saja hingga pada tahap kekerasan, bahkan mati, demi jayanya kerajaan Allah di bumi. Nah, Ziel ini terlihat di dalam pembunuhan Yitzhak Rabin oleh Amir pada 4 November 1995. Bagi dia, Rabin telah menjual tanah-tanah perjanjian kepada orang-orang kafir, ya. Ini yang terbaru kemarin, ya. Nah, bagaimana dengan Paulus, saudara-saudara? Banyak pakar berpikir bahwa Paulus adalah seorang dari golongan Hillel, ya. Nah, mungkin anggapan ini bahwa Saulus dari golongan Hillel itu kurang tepat. Kenapa? Jika Paulus atau Saulus ini Hillel, Saulus tidak akan menjadi saksi untuk melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Bahkan dia ada di situ menjadi saksi dan dia membantu. Nah, tidak mungkin orang Farisi Hillel akan melakukan itu. Nah, sebagai orang Hillel, Saulus tidak akan pernah bermimpi untuk datang ke Damsyik untuk membunuh orang-orang Kristen. Bahkan dia sampai meminta surat. Ya. Oleh karena itu, Saulus kemungkinan terbesar berasal dari golongan Samai. Ya, berasal dari golongan Samai. Jadi ketika Paulus menuliskan dalam Roma 10 ayat 2, zeal for God, giat untuk Allah. Nah, jika Allah yang satu-satunya itu dipermalukan bagi apapun di masa kini, kemuliaannya menuntut supaya penyembah berhala itu atau orang-orang Farisi itu apapun bentuknya harus menerima ganjaran. Ya, kira-kira itu yang dimaksud oleh Paulus. Nah, pertanyaan yang pertama yang perlu saudara jawab adalah, berdasarkan pemahaman Anda, siapakah Paulus? Jelaskan, ya. Nah, mari kita selanjutnya. Mengapa teologi Paulus itu penting? Karena yang pertama, Paulus adalah teolog Kristen yang pertama dan terbesar, ya. Dia menulis 13-14 kitab dalam Perjanjian Baru, ya. Dari 27, saudara-saudara. Jadi hampir separuh ditulis oleh Paulus. Nah, Paulus adalah teolog yang paling menonjol di antara semua teolog Kristen lain. Tulisan-tulisan Paulus itu mendominasi kanon Perjanjian Baru, ya. Dari 8 penulis Perjanjian Baru, Paulus menulis hampir 50%. Nah, sejarah gereja juga telah dipengaruhi oleh teologi dan tulisan-tulisannya Paulus, ya. Gereja-gereja yang didirikan, Efesus, Filipi, Kolose dan lain sebagainya, ya. Nah, hampir semua teologi Kristen pasti juga berurusan dengan Paulus, ya. Jadi oleh karena itu penting sekali kita mengerti teologinya Paulus. Nah, kemungkinan untuk mempelajari teologi Paulus pertama, apakah teologi Paulus itu adalah teologinya Paulus atau teologi dari surat-suratnya Paulus? Nah, teologinya Paulus atau teologi dari surat-suratnya? Tentu sepertinya teologi Paulus jauh lebih luas dari sekedar teologi dari tulisan-tulisan Paulus. Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mempelajari teologi Paulus. Pertama, bahasa yang dipakai adalah bahasa Yunani koine, ya, yang koine pada zaman itu kita sangat bergantung pada pakar bahasa. Makanya saya mendorong saudara-saudara untuk belajar bahasa asli Alkitab untuk memahami lebih dalam makna yang sesungguhnya, yang lebih mendekati. Nah, Paulus juga memakai LXX, Septuaginta, ya. Septuaginta itu adalah bahasa kitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, saudara-saudara, ada referensi-referensi yang
taken for granted, yang diambil saja begitu saja, ya, gratis. Nah, ada isu-isu yang diangkat sering dirasa tidak perlu oleh mereka untuk dijelaskan secara mendetail. Ya, ini beberapa pertimbangan ketika kita mempelajari teologinya Paulus. Ada isu-isu yang tidak perlu kita jelaskan secara detail. Nah, pendekatan-pendekatan dalam teologi Paulus. Pertama, mencari pusat, ya, mencari pusat inti dari teologinya Paulus, ya. Menurut Martin Luther, intinya adalah justification by faith, ya, dibenarkan oleh iman. Menurut Led, karya penebusan Kristus. Leon Morris, Allah, dan lain-lain. Nah, teologi Paulus, saudara-saudara, tidaklah sekecil satu tema saja. Teologi Paulus jauh lebih luas dari satu konsep saja, ya. Yang kedua yang perlu kita lihat adalah menemukan perkembangan, ya, perkembangan seperti isu delay parousia, kedatangan Kristus kedua kali. Bagaimana kita bisa pastikan bahwa surat Paulus ditulis lebih dahulu dari yang lain, ya, Nah, Christian Jabeker, ya, menyebut bahwa ada konsistensi within contingency, ya. Dalam diri Paulus ada satu set teologi yang lengkap dan sistematis, itu yang disebut dengan konsistensi. Tetapi Paulus juga meresponi tiap masalah dengan cara yang berbeda-beda. Jadi di dalam diri Paulus sudah ada teologi yang lengkap, yang sistematis, tetapi di dalam surat-suratnya Paulus meresponi setiap masalah dengan cara yang berbeda-beda. Nah, pertanyaan kedua, jelaskan mengapa teologi Paulus itu penting, ya. Jelaskan mengapa teologi Paulus itu penting. Pertama, pandangan Paulus mengenai Allah, ya. Teologi Paulus mengenai Allah. Teologi Allah. Allah adalah satu aksioma atau a self-evident truth, keberadaan dalam pemikiran Paulus, ya. Nah, ide mengenai Allah adalah presuposisi, ya, atau asumsi dasar yang paling fundamental dalam teologi Paulus. Artinya dia sudah percaya bahwa Allah itu ada, ya. Allah itu ada. Ini adalah starting point dari proses Paulus berteologi, ya. Kalau Anselus mengatakan iman yang mencari pengertian. Nah, eksistensi Allah adalah sesuatu yang diterima begitu saja dan tidak perlu untuk dibuktikan. Jadi dengan begitu saja, tanpa ada pembuktian, dalam asumsi dasar sudah mempercayai bahwa dalam pikiran ini bahwa Allah ada, ya. Nah, beberapa data, kata Allah itu muncul sebanyak 157 kali dalam kitab Roma, tulisan Paulus, 548 kali di dalam seluruh surat Paulus, saudara-saudara. Nah, dalam setiap pembukaan suratnya Paulus secara konsisten menyebutkan kata itu, kata Allah, ya, sebagai legitimasi dari pelayanannya, pengesahan dari pelayanan Paulus, ya. Rasul Allah lah, Rasul Kristus, ya. Nah, saudara-saudara, dalam Roma 1 ada serangkaian genetik yang kita bisa temukan yang digunakan pada kata Allah, ya. Jadi genetik kepemilikan, ya, yang digunakan oleh Paulus. Nah, jadi teologi Paulus adalah berbicara tentang Allah, ya, dan tentang Allah itu sendiri. Nah, masalah dan solusi. Pemahamannya mengenai Allah terlalu aksiomatik sehingga ia tidak pernah berusaha untuk menguraikannya secara terperinci, saudara-saudara. Artinya apa? Aksiomatik. Secara sadar atau tidak sadar, Paulus sudah mempercayai Allah. Ya, sudah mempercayai Allah, sudah mempercayai adanya Allah, sehingga tidak perlu penguraian penjelasan yang secara terperinci. Ya. Nah, jadi kepercayaan mengenai Allah juga sudah dianggap biasa, ya, sudah ada, ya. Kemudian pembacanya juga begitu, ya. Jadi mereka juga sudah percaya ada Allah. Contoh waktu Paulus berbicara mengenai kehendak Allah,
Ia merasa tidak perlu menjelaskan secara terperinci apa itu kehendak Allah. Karena bagi dia mereka sudah mengerti konsep tersebut. Sama seperti kita saudara-saudara kalau kita khotbah, ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah tidak perlu kita jelaskan. Kita tidak perlu menjelaskan apa itu Allah. Ketika apa? Ketika kita mengasumsikan bahwa orang sudah mengerti konsep tentang Allah itu. Ya. Jadi Paulus juga memahami seperti itu. Nah itu masalahnya. Nah di sini terlihat pentingnya bagi kita untuk menempatkan pernyataan pribadi Paulus dalam konteks sejarahnya. Satu-satunya kemungkinan konteks adalah latar belakang Paulus sebagai seorang Yahudi. Kepercayaannya kepada Allah sudah menjadi sesuatu yang fundamental sebagai seorang Yahudi. Jadi itu sudah mendasar sebagai seorang Yahudi memang sudah percaya ada Allah. Pertama mari kita lihat dari sudut pandang monoteisme Yahudi. Nah, the most fundamental Jewish belief was the oneness of God, ya. Jadi oneness, keesaan Allah, Allah yang esa. Nah, kalau saudara baca Ulangan 6 ayat 7, dengarlah hai orang Israel, Sema, ini adalah pengakuan iman daripada orang-orang Yahudi. Dengarlah, harus diucapkan oleh orang-orang Yahudi paling tidak 2 kali sehari. Ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu, ya. Nah, Dekalog dimulai dengan pernyataan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan ada padamu Allah lain. Jadi, satu, Esa. Ya. Nah, saudara-saudara, surat dari Aristeas memulai eksposisi mengenai hukum Taurat dengan menyatakan, God is one. Philo juga menuliskan bahwa marilah kita tanamkan dalam hati kita yang dalam perintah Tuhan yang pertama dan terpenting, yaitu mengakui dan menghormati Allah yang di atas segalanya dan hidup untuk mencari kebenaran dan kemurnian dan kebaikan. Ya, Philo, sejarawan Yahudi. Nah, saudara-saudara, Josephus juga dalam Antiquities mengatakan the first word of the Decalogue teaches us that God is one. Ya, mengajar kita bahwa Allah adalah satu esa. Nah, berkaitan dengan konsep monoteisme, orang Yahudi juga percaya akan unimaginable dan unlookable God. Ya. Bagaimana dengan Paulus? Paulus juga mengikuti kepercayaan khas Yahudi ini, saudara-saudara. 1 Korintus 8 ayat 1-4, pembahasan mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Pertama, Paulus mengakui ketika orang-orang yang ada di Korintus memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, bahwa mereka percaya hanya ada satu Allah, sehingga ketika orang-orang kafir itu mempersembahkan daging atau makanan itu kepada berhalanya, maka orang-orang percaya melihat bahwa tidak ada Allah di situ. Ya. Karena hanya ada satu Allah. Ya. Sehingga apa? Sehingga makanan itu bisa dimakan. Nah, Galatia 3 ayat 20 juga mengatakan bahwa God is one. Allah adalah satu, Allah adalah esa. Nah, 1 Timotius 1 ayat 17 juga mengatakan the only God. Doksologi terakhir surat Roma juga satu-satunya Allah yang penuh hikmat, atau di dalam terjemahan RSV the only wise God. Dalam bahasa asli monosopoteo. Ya. Mono artinya satu, sopo hikmat, teo adalah Allah dalam bentuk datif, ya saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Paulus memiliki sikap anti berhala, ya. Jadi karena dia percaya satu Allah, maka tidak ada boleh Allah lain, tidak ada berhala, ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 16. Paulus begitu sedih melihat penyembahan berhala yang di Athena, ya. 1 Tesalonika 1 ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik
dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Nah, frase Allah yang hidup adalah frase yang akrab bagi orang-orang Yahudi, ya. Frase Allah yang hidup adalah frase yang akrab bagi orang-orang Yahudi yang merujuk kepada Yahweh itu sendiri. Nah, 1 Korintus 10 ayat 14, jauhilah penyembahan berhala. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Paulus itu memiliki pemahaman monoteisme. Nah, Paulus menggemakan Yesaya 44 ayat 9, Mazmur dan juga Yeremia dalam Roma 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Ini penyembahan berhala yang membuat Allahnya di dalam bentuk patung-patung, ya. Nah, saudara, yang kedua adalah Allah-Allah lain, ya, Allah-Allah lain. Nah, dalam Alkitab kita bisa menemukan antitesis yang tajam antara monoteisme Yahudi dengan politeisme Yunani, ya. Beberapa pertimbangan. Pertama, pemahaman teologis dunia Greco-Roman, banyak agama menggambarkan Allah sebagai perwujudan dari Allah yang satu itu. Contoh, Allah adalah dewa Zeus. Kemudian Zeus ini memiliki bentuk-bentuk lokal yang berbeda-beda. Ya, ada Zeus Serapis, Zeus Dionysius, Zeus Amon, Zeus Baal, dan lain-lain. Ya. Jadi ada turunannya, saudara-saudara. Ya. Nah, Josephus dalam bukunya Contra Avionem menggambarkan dengan jelas penolakan Yudaisme terhadap pemahaman bahwa Allah-Allah lain adalah manifestasi dari Yahweh, atau Yahweh adalah manifestasi dari Zeus, ya. Jadi itu seperti ada Zeus satu kemudian punya manifestasi banyak, ya. Nah, orang-orang Yahudi itu menolak hal seperti itu. Nah, Josephus, ya, ia menolak dengan tegas realitas daripada Allah-Allah lain, keberadaan daripada Allah-Allah lain. Nah, rupanya ada pemahaman teologis lain yang berkembang dalam monoteisme Yahudi yang muncul dari dalam Yudaisme. Mereka beranggapan bahwa ada figur-figur perantara yang ditempatkan di antara Allah dan dunia dan kosmos. Ya, jadi Allah, kemudian ada perantara, kemudian dunia, bumi. Nah, para pemikir Yudaisme menggambarkan bahwa Allah-Allah atau bangsa lain adalah malaikat-malaikat yang ditempatkan Yahweh untuk memerintah bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi sama seperti kalau kepercayaan ada dunia bawah, ya, ada dunia tengah, kemudian ada dunia atas. Ya. Ada Tuhan di atas, Tuhan di atas, Tuhan di tengah, Tuhan di bawah. Ya. Jadi ada kepercayaan nenek moyang orang Batak juga seperti itu. Ya, Debatana di Gijang, Debatana di Toru, Debatana di Tonga-Tonga. Nah, saudara-saudara, ada pemikiran-pemikiran seperti ini juga yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, saudara-saudara, ya. Nah, dalam tulisan-tulisan Philo, kita bisa melihat ada warning yang berulang-ulang kali diberikan untuk tidak menganggap malaikat sebagai Allah. Nah, bagaimana dengan pemahaman Paulus? 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, apa yang disebut orang Allah itu maksudnya. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Ya, banyak Allah, banyak Tuhan. Paulus seperti mengakui Allah dalam tanda kutip, Tuhan dalam tanda kutip yang disebut orang itu. Namun bagi kita dia sedang berkata kepada orang percaya, bagi kita jemaat di Korintus hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup.
Nah, jadi sepertinya di sini kita melihat Paulus sedang membenarkan eksistensi keberadaan daripada Allah-Allah lain dengan pernyataan ini, ya. Baik di surga maupun di bumi memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan dalam tanda kutip, ya. Nah, tetapi pada saat yang sama ia menyatakan bahwa Allah-Allah yang tadi, Allah-Allah lain itu pada hakikatnya, pada dasarnya mereka itu bukanlah Allah, ya, bukanlah Allah. Jadi seperti ada ambiguity atau kemenduaan yang membuat kita bingung melihat pemahaman yang bisa kita lihat di sini. Seakan-akan ia tidak pasti dengan pernyataannya. Seolah-olah dia membenarkan eksistensi keberadaan daripada Allah-Allah yang dibuat orang-orang itu. Orang-orang kafir, ya. Mengapa? Dan menulis bahwa berpendapat bahwa Paulus menulis 1 Korintus 8 dengan pastoral sensitivity. Artinya ada kepekaan pastoral. Nah, saudara-saudara, surat-surat Paulus itu adalah teologi Paulus adalah disebut juga teologi tugas, ya. Jadi dia mendengar atau dia melihat atau dia disampaikan, ya, dia mendengar bahwa ada masalah daerah sini di gereja ini, maka dia menulis surat, ya. Nah, jadi ada kepekaan pastoral. Jadi untuk tidak menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang lemah di Korintus. Kalau kita belajar 1 Korintus 8, 1 Korintus 9 secara konteks mengenai penyembahan berhala, ya. Nah, Gordon V. Paulus tidak tertarik sama sekali dengan eksistensi ontologis, ya, definisi dari Allah-Allah lain itu. Tetapi dari fakta eksistensial. Artinya begini, saudara-saudara. Secara ontologis Paulus tidak sedang menafsirkan. Tetapi Paulus sedang melihat fenomena, ya. Fenomena yang ada di kota Korintus itu sendiri. Bahwa apapun yang disembah, bagi orang tersebut hal itu sudah menjadi Allah. Ketika orang-orang yang ada di sana, itu orang-orang yang ada di Korintus itu menyembah berhala, menyembah patung, dan mereka menganggap itu menjadi Allah. Jadi fenomena, fakta yang ada, ya, bukan eksistensi secara ontologis yang dimaksudkan oleh Paulus. Nah, yang ketiga, Allah dan kosmos, saudara-saudara. Allah dapat dikenal melalui penciptaan dunia. Roma 1 ayat 20. General Revelation, ya, wahyu umum. Nah, perbedaan konsep kosmologis Yahudi dan Yunani. Pertama, Yunani ada Platonisme, ya. Plato, dunia yang terlihat, yang kita lihat sekarang, ya, adalah dunia yang korup, yang berdosa. Sementara dunia yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan, itu adalah imperishable atau baik, saudara-saudara. Itu dunia yang baik. Nah, sementara dalam konsep Yahudi, Paulus pasti mengikuti pemahaman ini karena dia dari Yahudi. Nah, kosmos itu baik, ya. Karena apa? Dikatakan bahwa Allah menciptakannya. Kemudian semua yang diciptakan Allah adalah baik, ya. Nah, manusia adalah gambar Allah. Mazmur 24 ayat 1 juga, bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang najis dalam dirinya sendiri. Artinya baik dunia, manusia itu netral, ya, netral. Paulus juga mengikuti pemahaman Yahudi mengenai waktu. Jadi kalau Yunani, waktu sebagai lingkaran, ya, lingkaran yang bolak-balik akan ke situ lagi. Nah, kemudian dalam Yahudi waktu sebagai progresi zaman-zaman, ya, seperti ini, this age, ya. Kemudian yang keempat, Allah Israel. Nah, ada ketegangan dalam teologi Yahudi antara universalism dengan partikularisme. Allah Israel, partikularisme, adalah juga Allah bangsa-bangsa lain, ya. Jadi universal, apakah Allah itu untuk semua orang atau hanya untuk
orang Yahudi. Nah, itu maksudnya. Jadi ada pemahaman universal untuk semua orang, ada pemahaman partikular hanya untuk sebagian. Ya. Nah, Amos 9 ayat 7, ya, kisah Yunus juga itu menjelaskan bagaimana Allah bisa peduli dengan Niniwe. Ya, dengan Niniwe yang jahat, ya, yang tidak tahu membedakan mana tangan kanan dengan tangan kiri, tidak tahu membedakan kejahatan perbuatan mereka saking jahatnya. Tetapi Allah peduli dan Allah mau menyelamatkan. Itu kalau kita baca kisah Yunus, ya. Nah, saudara-saudara, artinya Allah juga, Allah Israel juga, Allah yang mereka percaya juga adalah Allah untuk bangsa Niniwe, bahkan Allah untuk segala bangsa. Jadi Paulus juga tahu akan ketegangan ini. Ya, lihat Roma 3 ayat 29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Ya, dia sedang bertanya, memberikan kalimat pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Sebenarnya sudah ada jawabannya, yaitu ya. Ya. Nah, bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya. Ya, benar. Ia juga adalah Allah bagi bangsa-bangsa lain. Nah, orang-orang non-Yahudi sekarang mendapatkan berkat yang dijanjikan Allah kepada orang Israel. Jadi for Paul, the God of Israel is the one God, is the God of all. Jadi Allah yang satu, Allah Israel itu adalah Allah untuk segala bangsa, untuk semuanya. Nah, yang kelima adalah Allah dalam pengalaman. Nah, konsep pengenalannya adalah to know, konsep pengenalan. Dalam Yunani ada persepsi rasional, akal. Sementara dalam Yahudi adalah pengalaman. Ya, ini sama seperti kalau saudara sedang berdebat antara Pentakosta karismatik dengan Reform. Reform itu lebih menunjukkan apa? Menunjukkan rasional, ya, atau ontologis. Sementara kalau Pentakosta itu lebih menunjukkan, lebih mengarah kepada pengalaman, ya. Pengalaman, saudara-saudara. Pengalaman apa yang dialami, pengalaman yang sama itu mengikat, ya, bukan doktrin, ya, saudara-saudara, bukan rasionalnya. Nah, pengenalan Paulus akan Allah dimulai dari perjumpaannya dengan Yesus di Damsyik, ya. Jadi ini pengalaman Paulus berjumpa, ya, berjumpa secara rasional. Dia belum ada kepercayaan itu, tapi dia mengalami, saudara-saudara. Nah, bukankah sesungguhnya teologi itu adalah apa yang kita alami, kemudian kita memikirkannya, ya, merenungkannya menjadi rema dengan Allah, ya. Jadi perenungan akan pengalaman, saudara-saudara, ya. Perenungan akan pengalaman. Nah, pengenalan Paulus akan Allah dimulai dari perjumpaannya dengan Yesus di Damsyik. Ya, saudara bisa baca Galatia 1 ayat 12-16. Nah, pengenalan melalui pengalaman inilah kemudian jadi ada pengalaman, kemudian itulah yang akhirnya saudara-saudara membawa perubahan, ya, kepada kehidupan pribadinya setiap hari. Jadi perhatikan ini, ya. Orang Yahudi cenderung apa? Mengalami, ya, kemudian akhirnya merenungkan seperti apa Allah itu, menghasilkan teologi, ya, saudara-saudara. Nah, pertanyaan ketiga adalah jelaskan konsep Allah dalam teologinya Paulus. Ya. Jelaskan konsep Allah dalam teologinya Paulus. Ya, demikian saudara-saudara presentasi kita pada hari ini. Saudara bisa mengerjakan soal-soal yang saya berikan sebagai latihan untuk belajar lebih lagi tentang materi-materi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.